La 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 la, ini lagu metode tamyiz menghafal dalam Al-Quran. La 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 la. Kelompok satu, saudara bicari bidangan, kau seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas mindari, di dalam juga dari hatta hingga bitawademi, hatta hingga bitawademi. Silakan Bu Edi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ustadz Abaza yang kami hormati, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, marilah kita sama-sama mendengarkan Ustadz Abaza yang akan memberikan tausiah dan pelajaran kepada kita semua. Silakan Ustadz Abaza untuk memberikan materi pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatullah wa salamullah ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kana khuluquhu Quran. Jemaah apa ini? Tamis online atau apa tadi, Mas? Dua-duanya oke, Ustaz. Oh, dua-duanya ya. Jadi ya, Kelas Tamis komunitas, kelas Tamis online boleh. Ya, baik. Kepada jamaah Tamis online dan yang Tamis komunitas yang lainnya. Tamis komunitas ya. Saya mengucapkan bangga ya dari keseriusan dan kesungguhan dari teman-teman dalam mempelajari Al-Quran. Sebab berbeda dengan yang kami lakukan di Indramayu, di pesantren Bait Tamis, memang yang datang itu khusus untuk belajar saja, tidak dicampur dengan kegiatan yang lainnya. Sementara ini yang hadir di Zoom ini tentu bukan santri yang mukim di satu tempat atau boarding di satu tempat, tapi tetap berada di rumah masing-masing atau di tempat pekerjaannya masing-masing. Dan di usia yang sudah tidak lagi anak kecil, tapi masuk usia anak pernah kecil, masih semangat mempelajari Al-Quran. Saya mungkin belum pernah ada yang bertemu langsung dengan saya, tetapi saya ingin memperkenalkan diri. Saya Abaza. Latar belakang saya adalah peneliti, tapi pernah mengenyam pendidikan pesantren dalam pendidikan pesantren salaf di lingkungan keluarga. Mbah saya, paman-paman saya semuanya kiai dari pesantren salaf. Tetapi ada satu kesan mendalam yang saya temukan dalam pengalaman saya nyantri di pesantren, begitu juga dengan setelah bergaul di masyarakat. Nah, itulah yang kemudian saya tuliskan dan saya ajarkan dalam bentuk metode Tamis. Saya pakai slide aja ya, biar lebih mudah dipahami. Gimana nih?
Oh, salah ya. Silakan langsung aja, Ustaz. Ya, saya lagi minta diajarin anak dulu nih. Mana? Yang ini? Oh iya. Ini ya. Ada yang mana tadi? Ini. Iya itu. Ini. Iya. Udah kelihatan belum, Pak, di share screen-nya? Sudah. Kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan, Ustaz. Alhamdulillah. Tabelnya sudah kelihatan ya? Ya, Ya, baik. Sudah, Ustaz. Jadi, alhamdulillah. Yang digedein. metode Kamis ini adalah lahir dari sebuah proses riset panjang yang saya lakukan. Pemikirannya sejak ketika saya masih menjadi santri. Karena ketika saya menjadi santri, saya tahu betul bahwa belajar di pesantren untuk memahami terjemah Quran dan kitab kuning itu sangat sulit dan tingkat keberhasilannya rendah. Karena dari kami, para santri, misalnya saya menggunakan angka statistik orang, itu yang bisa dengan mudah memahami terjemah Quran dan kitab kuning itu hanya 2-3 orang saja. Ambil angka tertinggi 3 orang, berarti 3 dari 10 orang itu hanya 30%. Padahal kami rata-rata menghabiskan waktu di pondok itu dari lulus SD sampai lulus SMA atau 6 tahunnya. 6 tahun kami belajar terjemah Quran dan kitab kuning, itu tingkat keberhasilan di antara kami itu hanya dari 10 orang yang bisa memahami Quran dan kitab kuning dengan mudah. Selebihnya 7 orang mengalami kesulitan dalam memahami terjemah Quran dan kitab kuning. Ada yang mengalami kesulitan dari tahun-tahun awal, tapi banyak di antara kami, para santri itu, mengalami kesulitannya terus sampai ke tahun-tahun berikutnya. Akhirnya, kami mendapati bahwa ada masalah nih. Masalahnya adalah di setiap keluarga Muslim ya, itu lebih banyak di antara anak-anak 85. hanya bisa baca Quran tapi tidak bisa terjemahnya. Dan ini berlangsung. Apa itu? Apa ini? Suara apa ini? Kayaknya masuk dari tempatnya Ustadz nih ya. Mungkin ada Nggak ada. yang kesetel di dalam laptopnya. Dari laptopnya ada yang Dari laptopnya? ya. Iya, mana dia? Jadi di laptopnya ada yang kesetel Coba, tuh, sorry nggak ya. tahu YouTube atau apa. Dari Pak Agus. Bukan. Aku nggak. Dari Pak Agus. Enggak. Oh iya. Makanya saya bilang ke Pak Sodik, saya generasi kantor pos tidak cukup pandai ketika harus berzoom begini gitu. Ya, ini problem kita umat Islam. Dan umat Islam yang ada di Indonesia itu menurut data hanya 20-30% yang bisa baca Quran. Tapi yang bisa baca Quran dan memahami terjemahnya itu kurang dari 5%. Nah, ini berlaku juga di kalangan kami, di para santri yang mondok. Hanya 20-30% yang bisa dengan mudah memahami terjemah Quran dan kitab kuning. Seperti tadi saya mendengarkan qiraah atau tilawah yang sangat bagus dari Ustaz Syahrul ya. Syahrul. Ya, Syahrul Nuruddin. Coba kita survei yang sudah belajar Tamis 1 ini gitu kan. Siapa yang ketika mendengarkan tilawahnya Ustaz Syahrul langsung terdengar terjemahnya gitu. Sudah berapa persen? Angkat tangan deh, kacung gitu. Yang begitu Ustaz Syahrul langsung tahu terjemahnya seperti mendengar bahasa Indonesia gitu. Belum nyampe. Belum nyampe. Nah, padahal gitu ya, itu adalah bacaan Al-Qur'an yang Allah jamin kemudahannya, yaitu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nah, ini permasalahan yang menjadi permasalahan utama kita umat Islam di Indonesia. Padahal umat Islam di Indonesia itu jumlahnya mayoritas di dunia. Jadi barangkali ini ya, keterbelakangan umat Islam di dunia ini adalah keterbelakangan kita, umat yang mayoritas di Indonesia punya Quran tapi tidak pernah memahami. Ini dengan semangat yang luar biasa, kami di Indramayu
secara terus-menerus mengembangkan bagaimana agar orang Indonesia yang jumlahnya mayoritas di dunia ini dapat memahami minimal terjemah Al-Quran itu dengan mudah, semudah teman-teman kita orang Arab yang Muslim atau orang Muslim yang Arab memahami Al-Quran sebagai bahasa ibu mereka. Alhamdulillah kita dapat menemukan dari proses riset itu bahwa ternyata Al-Quran itu walaupun berbahasa Arab itu bisa diajarkan dengan sangat mudah. Yang penting adalah pendekatannya tidak menggunakan pendekatan teman-teman Muslim Arab lainnya. Tapi kita bisa mempelajari terjemah Al-Quran dengan pendekatan kita sebagai orang Indonesia. Sehingga dari hasil penelitian ini, saya berkeyakinan bahwa everyone can terjemah Al-Quran. Mengapa setiap orang bisa terjemah Quran? Karena Al-Quran dijamin kemudahannya oleh Allah. Tinggal pertanyaan Allah, di sini ada pertanyaan Allah nih. Fahal mim mudzakir. Nah, saya memahami atau menerjemahkan atau mentafsirkan fahal mim mudzakir itu fa, apa artinya fa? Halo? Sudah belajar fa? Maka. Hal? Maka. Adakah? Hal. Adakah? Apakah? Fa maka hal apakah? Min. Dari. Nah, hal dengan min itu nanti kalau sudah belajar tamis 5 gitu kan, apakah dari kemudian ditafsirkan namanya ilmu balaghah, adakah artinya gitu kan. Jadi kan, maka adakah itu bukan terjemah, tapi apa itu? Itu namanya tafsir ya. Tafsir. Itu namanya tafsir. Maka hal apakah ada min di antara kita mudzakir yang ya, mudzakir itu asalnya dari mudzakir. Nanti di tamis 4 diajarkan mudzakir itu asalnya mudzakir. Jadi asalnya zikur. Asalnya dari mujarradnya zakara gitu ya. Nah, apakah di antara kita ada yang zakara mempelajari Al-Qur'an dengan paradigma yassarna? Nah, di sini saya kemudian membuat teori sehingga orang non-Arab, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Taiwan, orang Thailand, orang Inggris, orang apa, itu bisa mudah memahami terjemah Al-Quran seperti teman-teman atau saudara-saudara kita orang Arab mempelajari Al-Quran dengan catatan metodologinya kita tidak boleh mengcopy paste metodologinya orang Arab. Karena kesimpulan riset saya yang membuat selama ini pembelajaran terjemah Quran dan kitab kuning sulit diajarkan kepada masyarakat muslim dunia karena hari ini metodologi tunggal. Ya, karena metodologinya tunggal. Metodologi tunggal itu adalah mengadopsi metodologi orang Arab belajar Al-Quran dan kitab kuning. Nah, hari ini buat teman-teman yang sudah merasakan betapa mudahnya terjemah Quran dengan metode tamis, kemudahan itu karena kita tidak menggunakan pendekatan orang Arab atau tidak menggunakan metodologi orang Arab dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kata kuncinya adalah mengapa selama ini kita sulit menerjemahkan Al-Quran dan kitab kuning, menerjemahkan Quran untuk masyarakat muslim di luar pesantren, dan menerjemahkan kitab kuning untuk masyarakat muslim dalam pesantren, itu karena metode yang digunakan di seluruh dunia metode tunggal, yaitu mengadopsi metode belajar bahasa terjemah Quran dan bahasa kitab kuning dengan cara orang Arab. Itu masalah yang kita hadapi di seluruh dunia pada hari ini. Maka kami dari tim Tamis di Indramayu melakukan riset. Risetnya merubah metode pembelajaran Al-Quran dan kitab kuning. Nah, untuk merubah ini, pertama yang kita gunakan adalah merubah paradigma. Paradigma pertama adalah kita mengatakan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, dan kita ini tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu, tapi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pertama kita menempatkan Al-Quran sebagai nasyiin, atau sebagai bahasa asing. Tapi, ya, nasyiin, ya,
bahasa asing. Nah, tetapi cara mengajarkan Quran yang bahasa asing itu yaitu menggunakan teknik belajar bahasa ibu atau nahat yakin. Nah, teknik belajar bahasa ibu itu menurut saya adalah proses pembelajaran bahasa yang paling berhasil di dunia. Tingkat keberhasilannya hampir 100%. Saya orang Indramayu, pinter banget bahasa Indramayu gitu. Kenapa? Karena teknik belajarnya teknik belajar bahasa ibu. Kalau Pak Abdul Sodik orang mana nih? Jawa Timur, Lumajang, Jawa Timur. Nah, itu Jawa Timur. dijamin pinter itu ngomong Jawa Timurannya. Itu bukan karena saya atau Pak Abdullah Sodiknya itu pinter, bukan. Tapi karena teknik belajarnya itu adalah teknik belajar yang paling teruji, paling berhasil di dunia waktu belajar ibu kita masing-masing. Orang Arab pinter ngomong Arab, orang Inggris pinter ngomong Inggris, orang Papua pinter ngomong Papua. Nah, metodologi itu yang kita adopsi ya dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran kepada orang Indonesia. Sehingga dari hasil survei saya, dalam pembelajaran metode tamis yang tidak online, yang offline ya, saya nggak tahu kalau online, saya belum pernah melakukan riset gitu ya. Nah, yang melakukan secara offline, yang langsung datang talaki kepada gurunya, kemampuan terjemah Al-Quran dengan metode tamis itu hampir 85%. Santri-santri di Bait Tamis dalam waktu 1 bulan, ya dalam waktu 1 bulan itu 90% bisa terjemah Al-Quran ketika membaca. Bila diteruskan 2 bulan mengembangkan teknik terjemah Quran dengan cara pesantren, dengan cara offline, 2 bulan belajar, 90% mereka sudah bisa memahami terjemah Al-Quran dari hanya mendengar. Itu lama nggak, sebulan atau 2 bulan itu kira-kira? Sebentar sekali untuk mempelajari bahasa Quran yang maha penting buat kita sebagai orang Muslim. Jadi sekali lagi, kami mengundang kepada siapapun, entah nanti kalau saya nanti ada yang mengajari bagaimana teknik belajar secara online gitu kan. Kalau secara offline di Indramayu, 90% santri yang belajar terjemah Quran, 1 bulan ya, 1 bulan itu sudah bisa terjemah Quran. 90% sudah bisa terjemah Quran ketika dia membaca, tapi bila diteruskan belajarnya sampai 2 bulan, itu mendengar saja sudah langsung tahu artinya seperti orang Arab mendengar orang Arab ngomong. Seperti kita mendengar orang Indonesia ngomong, itu langsung kita paham apa maksudnya. Nah, semudah itu Al-Quran apabila ya teknik belajarnya menggunakan teknik tamis. Bukan teknik tamis. Teknik mengajar bahasa ibu. Jadi di mana letak kemudahan metode tamis itu? Ya, di mana letak kemudahan metode tamis itu adalah karena teknik belajarnya atau metode belajarnya menggunakan metode belajar bahasa ibu untuk mengajarkan bahasa Al-Quran. Dan siapapun yang menggunakan metode bahasa ibunya ketika belajar ibu masing-masing, semuanya bisa. Saya pintar bahasa Indramayu, Pak Abdullah Sodik pintar bahasa Lumajang, orang Arab. Hanya orang yang tuli saja yang tidak bisa belajar bahasa ibu. Asal orang itu tidak tuli, sepintar apapun tingkat intelektual akademisnya atau kecerdasan akademisnya, pasti berhasil mempelajari bahasa apabila diajarkan dengan teknik bahasa ibu. Metode tamis ini, ya, metode tamis ini adalah teknik belajar memahami terjemah Al-Quran dengan teknik belajar bahasa ibu. Sementara dalam kaidah pembelajaran bahasa yang lain, penguasaan bahasa ibu atau akuisisi bahasa ibu itu bukan sebagai teknik belajar, tapi sebagai skills. Hanya skills dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab itu namanya maharat. Ada maharat tasmi, belajar untuk mendengarkan bahasa asing. Ada maharat takallum, belajar untuk ngomong bahasa asing. Dan maharatul qiraah, belajar baca. Maharatul kitabah,
untuk ahli bahasa yang lain menjadikan bahasa ibu itu adalah target skill kemampuan berbahasa, saya dengan metode Tamis menjadikan bahasa ibu itu bukan sebagai skill, tapi teknik belajarnya. Karena ternyata teknik belajar bahasa ibu hampir 100% berhasil. Hanya yang tuli yang gagal belajar bahasa ibunya. Sehingga sekali lagi, saya orang Indramayu sangat fasih berbahasa Indramayu. Demikian juga dengan teman-teman yang lain, semuanya fasih dalam mempelajari bahasa ibu masing-masing. Teknik belajar bahasa ibu inilah yang kita gunakan dalam mempelajari terjemah Al-Quran. Ini kata kuncinya. Jadi tolong dipahami, gitu ya. Mengapa Tamis mudah? Karena teknik belajarnya menggunakan teknik belajar bahasa ibu. Hanya itu. Ini rahasia atau apa namanya? Kiat. Ya, apalah namanya? Rahasia bagi yang belum tahu dan menjadi kiat bagi yang sudah tahu. Sekali lagi, tingkat keberhasilannya bila dikerjakan secara offline, nyantri di Indramayu, sebulan itu sudah bisa terjemah Quran 30 juz ketika membaca. Bila diteruskan sampai 2 bulan, dibiasakan diulang-ulang, itu dengan mendengarkan saja, kita langsung tahu terjemah Al-Quran yang kita dengar, atau yang dibacakan oleh orang lain, atau kita dengarkan dari murotal-murotal melalui audio. Nah, sekarang apa itu, atau bagaimana cara belajar bahasa ibu kita? Secara provokatif, saya menggunakan istilah ini nih. Cara belajar bahasa ibu, ya, itu cara belajar meresponnya seperti anak kecil ketika belajar bahasa ibu kepada ibunya. 1, supaya pinter terjemah Quran, cara belajar pertama nggak boleh mikir. Coba, waktu kita belajar bahasa ibu waktu kita kecil, mikir nggak? Ya. Enggak kan? Gitu kan. Yang kedua, nggak boleh ngapal. Pak Sodik ngapalin nggak bahasa Lumajang dulu waktu kecil gitu? Enggak, Pak. Gitu Enggak, kan? Ustaz. Tidak, gitu kan? Hanya dengan meniru. Ketika ibu kita bilang a gitu kan, kita hanya bilang apa? A. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah makan, gitu kan? Bertambah usia kita dari a menjadi apa? Am. Habis am, baru kemudian mam. Habis mam, dahar, gitu. Ada nggak hubungan a, am, mam, terus dahar gitu? Kan nggak ada gitu kan. Tapi itu berhasil. Ya, jadi nggak boleh mikir, nggak boleh ngafal, hanya meniru dan mengulang-ulang. Siapa yang belajar terjemah Qur'annya mikir, siapa yang terjemah Qur'annya itu ngafal, pasti gagal. Ini para akademisi nih, yang para sarjana ini semuanya dipikirin gitu kan. Iya, banyak profesor di sini mikir semua. Itu Ya, mikir. Jadi syarat belajar terjemah Quran dengan mudah, yaitu sebulan bisa terjemah Quran 30 juz ketika membaca sendiri, dan ketika bisa menerjemah Quran 30 juz ketika mendengarkan. Syaratnya nggak boleh mikir, nggak boleh ngafal, hanya meniru dan ulang-ulang dengan suara lantang dan berirama. Jadi mulai sekarang kalau mau belajar terjemah Quran dengan metode Tamis, nggak boleh mikir ya. Ibu, Bapak, saya pernah punya santri datang ke Indramayu, dokter dia, tapi tentu bukan dokter Quran ya, dokter di bidang lain gitu kan. Ketika dia nanya kiatnya, dia bilang, Abah, bagaimana caranya? Pertama dia menyampaikan, Abah saya dokter gitu kan. Alhamdulillah saya pinter banget di bidang saya gitu kan. Tapi sebagai muslim saya malu ketika baca Quran, saya nggak ngerti apa-apa gitu. Ada nggak yang mirip nih? Banyak. Jadi saya malu kepada Allah gitu kan. Ketika saya membaca Quran dan mendengarkan Quran, saya tidak ngerti apa-apa gitu kan. Padahal saya pinter banget di bidang saya karena saya dokter gitu kan.
Nah, agar saya dapat segera memahami terjemah Quran yang saya baca sendiri, atau ketika saya mendengar dari speaker masjid gitu kan, ataupun dari handphone saya, itu kiatnya bagaimana? Saya sampaikan kemudahan tamis itu apabila belajarnya menggunakan cara belajar bahasa ibu. Nggak boleh mikir, nggak boleh ngafal gitu. Dia nggak percaya, beliau tidak percaya. Dia bilang, Abah, saya ini dokter, semua saya pikirkan dan semua saya hafal gitu kan. Itulah yang membuat saya pinter. Terus kalau saya harus belajar tanpa boleh mikir, tanpa boleh ngapa, apakah saya akan pinter katanya? Terjemah Quran. Kata saya, buktikan saja. Mau ngikutin saya atau pakai cara dokter gitu kan. Akhirnya beliau belajar hari Senin dimulai. Nanti di sini setiap hari Sabtu ada ujian. Waktu beliau belajar, yang dokter ini, ada teman satu kelasnya yang anak SD, ada yang anak SMP, ada yang anak SMA, ada yang anak S1. Gitu. Begitu hari Sabtu selesai ujian, beliau datang menemuin saya. Abah, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan ujian saya. Terus hasilnya, hanya saya yang nggak lulus katanya. Teman saya yang masih anak SD, lulus terjemah Qur'annya. Jadi yang tidak lulus hanya saya. Saya bilang, saya tahu penyebabnya dokter. Gitu kan. Iya katanya. Karena saya pikirkan dan saya hafal semua yang diajarkan guru kepada saya. Gitu kan. Dan akhirnya saya adalah satu-satunya yang tidak lulus di kelas. Kenapa itu ibu bapak sekalian? Karena dia menyimpang dari cara belajar bahasa ibu. Yaitu dipikir dan dihafal. Nah, siap nggak nih? Belajarnya nggak boleh mikir sampai nggak boleh ngapal gitu. Siap, itu terlalu santai, Ustaz. Terlalu santai. Gitu kan. Justru yang santai itulah yang akan mengakibatkan sebulan hafal terjemah Quran 30 juz ketika kita baca, dan hafal 30 juz ketika kita mendengarkan Quran. Mau apa enggak nih? Mau lah. Masih penasaran. Mau. Yang mau ngacung katanya, kata bahasa Indonesia ngacung gitu. Ngacung gimana? Nah, ngacung gitu ya. Nah, itu syaratnya itu sesederhana itu metode tamis itu. Belajarnya kita mengadopsi menggunakan teknik belajar yang pernah kita lakukan semua. Semua kita pernah melakukannya dulu. Waktu kita belajar bahasa ibu kita kepada ibu kita masing-masing. Kenapa? Nah ini. Jadi waktu kita belajar bahasa ibu itu kita hanya meniru, sedikit berpikir dan sedikit menghafal. Tapi ini kurang provokatif. Makanya saya bikin provokatif. Supaya provokatif, nggak boleh mikir, nggak boleh ngafal, hanya boleh niru dan mengulang-ulang dengan suara lantang. Nah, saya tidak tahu di online itu disuruh mikir apa enggak gitu. Disuruh ngafal enggak? Nggak boleh ngapal. Boleh ngafal ya? Nggak boleh ngapal. Berarti gurunya sudah mengajarkan dengan benar sesuai dengan perintah saya gitu kan. Jadi nggak boleh ngafal, cukup diulang-ulang dengan suara lantang dan berirama. Bahasa lainnya ini cukup nyanyi-nyanyi saja. Pokoknya tiruin saja. Nanti yang akan bekerja. Tapi ngapal nyanyi, Ustadz. Apa? Ustadz, tapi tetap ngapalnya ngapal nyanyi. Iya. Ngapal nyanyi gitu kan. Ngapalin lagu. Ya, karena gurunya kalau ada kuis juga harus ngapal, Ustadz. Kalau ada kuis. Ya. Iya, bisa kuis nanti. Makanya saya nggak tahu nih, karena belajar online saya tidak mengerti, saya tidak ahli gitu kan. Tapi kalau secara offline, bila ini diterapkan, ya teknik belajar bahasa ibu kita masing-masing dalam mempelajari bahasa, dalam memahami bahasa Quran atau terjemah Quran dengan metode tamis, setahu saya berdasarkan data yang saya miliki di Indramayu dan di kelas-kelas offline, 1 bulan 90% orang yang belajar sudah bisa terjemah Quran 30 juz dalam 1 bulan, dan 90% orang yang belajar terjemah Quran bisa terjemah Quran ketika mendengarkan Quran dalam waktu 2 bulan. Hanya dengan cara tidak mikir, tidak menghafal, hanya meniru dan mengulang-ulang. Ya, mengulang-ulang.
mengulang-ulangnya berapa lama gitu kan. Setiap orang beda-beda. Ada yang 27 kali sudah masuk ke otak bawah sadar, ada yang belum. Itu tergantung fokus dan namanya usia kedewasaan belajar. Udah, rahasianya itu aja. Kok bisa gitu? Kok bisa? Buktinya kita bisa bahasa Sunda buat orang Sunda gitu. Buktinya kita bisa bahasa apa lagi? Ada orang selain Sunda dan Jawa di sini? Ada dari Minangkabau. Buktinya ada. Kita bisa pinter. Ibu yang dari Minangkabau pasti pinter bahasa Minangkabau gitu kan. Dan dipastikan belajarnya dengan cara ini. Nggak mikir, hafal, hanya niru dan mengulang-ulang. Itulah lagu kelompok satu saudara Bijari, kelompok satu saudara